Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazlika Andika Putri selaku moderator dari kelompok 6. Di sini saya bertugas untuk mengatur jalannya presentasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6. Perkenalkan, saya Syabina Irasyana sebagai penyanyi materi. Perkenalkan, saya Sofia Utama sebagai pembuat PPT. Itu sebagai penanya menjawab. Saya Ditya sebagai kesimpulan. Saya Maulana sebagai. Selanjutnya ada materi yang akan disampaikan oleh pemateri kami, yaitu Sahnas, tentang pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian. Nanti kita simak penjelasan dari Sahnas. Oke, jadi APBD dan APBN itu merupakan instrumen kebijakan fiskal yang akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Melalui APBN dan APBD itu dapat diketahui arah, tujuan serta prioritas pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah. APBN dan APBD itu memiliki pengaruh yang besar terhadap sektor lain seperti sektor moneter, sektor neraca pembayaran, dan sektor produksi. Yang pertama kita bahas dari sektor moneter. Sektor moneter pengaruhnya itu adalah cukup besar ya, karena mengingat anggaran negara itu merupakan salah satu komponen dari uang primer. Uang primer sendiri itu adalah uang logam, uang kertas, maupun cek yang dicetak oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Nah, perubahan dalam komponen tersebut itu akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya adalah neraca pembayaran. APBN dan APBD juga mempengaruhi neraca pembayaran karena hal-hal yang berikut. Yang pertama itu sebagai komponen penerimaan negara berasal dari penerimaan sektor migas. Sebagian besar dari hasil penjualan migas itu termasuk ke dalam uang kas negara. Yang kedua adalah defisit dan APBN dan transaksi berjalan ditutupi oleh utang luar negeri. Namun karena hal ini mempunyai konsekuensi, yaitu sebagian komponen pengeluaran rutin itu digunakan untuk pembayaran kembali utang dan bunganya. Yang ketiga adalah komponen penerimaan. Pemerintah itu mengandung sisi impor yang besar, misalnya seperti bantuan proyek yang merupakan sumber untuk menutupi defisit APBN. Selanjutnya itu adalah dari sektor produksi. Pengaruh APBN dan APBD itu terlihatnya dari penerapan kebijakan, penerimaan pajak, dan pengeluaran pemerintah. Nah, pengeluaran pemerintah itu direncanakan lebih besar daripada penerimaan pemerintah karena pemerintah itu menempuh kebijakan anggaran defisit yang akan menambah pengeluaran pemerintah dalam bentuk subsidi. Dan hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat dan permintaan barang dan jasa bagi masyarakat itu cenderung meningkat, dan peningkatan permintaan masyarakat ini akan mendorong sektor produksi dari dunia usaha lebih maju. Dan jika adanya peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang, itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang selanjutnya itu pengaruh lain APBN dan APBD terhadap perekonomian. Yang pertama itu memperluas kesempatan kerja karena terdapat pembangunan proyek-proyek negara dan investasi negara, sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah menimbulkan investasi masyarakat karena dapat mengembangkan industri-industri di dalam negeri. Yang ketiga itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, maksudnya itu dapat mengetahui besarnya GDP dari tahun ke tahun. Nah, itu penjelasan dari Sahnas. Sejauh ini apakah ada yang mau bertanya? Jika bagi yang mau bertanya, silakan angkat tangan, sebutkan nama dan kelompok. Itu konsepnya apa?
dari kelompok seandainya perekonomian tidak mendapat pengaruh dari APBN dan APBD, apa yang akan terjadi dan apa yang meningkatkan? Seandainya perekonomian tidak mendapat pengaruh dari APBN dan APBD, apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan? Silakan anak-anak menjawab. Pertanyaan dari Salwa dari kelompok 1, sektor migas itu maksudnya apa? Sektor migas itu sektor minyak dan gas yang sebagian penghasilannya masuk ke dalam kas negara. Jawab. Yang kedua dari Denvi kelompok 5, apa pengaruhnya APBN terhadap masyarakat dan APBD terhadap masyarakat? Pengaruhnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maksudnya dapat mengetahui besarnya GDP dari tahun ke tahun, menciptakan stabilan keuangan atau moneter negara karena dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga ada Delia dari kelompok 4, seandainya perekonomian tidak mendapat pengaruh dari APBN dan APBD, apa yang akan terjadi dan apa yang perlu dilakukan? APBN dan APBD sudah dipastikan memiliki pengaruh karena pada pembentukannya menggunakan evaluasi dari yang sebelumnya, dan jika terjadi maka dibentuknya evaluasi lagi untuk periode tahun berikutnya. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Dari kelompok 2, gimana sih caranya biar APBN itu dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian? Caranya APBN apa? Gimana caranya APBN digunakan? Dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian. Baik perekonomian. Satu lagi. Dan kemudian dari kelompok 3 yang bertanya, berapa sih persentase pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian, dan seandainya jika neraca pembayaran APBN itu seimbang, Berapa persentase? yang pertama, berapa persentase pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian? Belum. Terhadap perekonomian. Terus Dan seandainya jika neraca pembayaran APBN itu seimbang, maka apa pengaruh dalam perekonomian? pengaruh bagi perekonomian. Jadi itu yang kedua ada APBD sama APBN. Apa APBN dong? Seandainya pembayaran lancar. APBN. APBN dong. Yes.
Zoom ya, zoom ya. Sao? Selanjutnya pertanyaan dari Nato kelompok 2, gimana caranya APBN dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian? APBN menjadi pedoman dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Misalnya, apabila APBN memprioritaskan pembangunan industri, maka pemerintah akan lebih banyak melakukan pembangunan dalam bidang industri. APBN digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian. Terjawab. Yang terakhir ada kita di kelompok 3, berapa persentase pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian, dan seandainya pembayaran neraca APBN itu seimbang, apa pengaruh perekonomian? Apa sih? Apa pengaruh? Untuk presentase kita juga nggak tahu persis, tapi namanya APBN dan APBD kan bersangkutan dengan perekonomian, pasti akan ada pengaruhnya. Tapi untuk pengaruhnya pasti ada naik turunnya. Namanya perekonomian nggak mungkin stabil dulu. Kalau pembayaran seimbang, maka perekonomian akan lancar karena salah satu komponennya itu seimbang. Sudah jawab? Terima kasih, sesi tanya jawab sudah selesai. Silakan kepada Aditya sebagai notulen untuk memberikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah APBN dan APBD memiliki pengaruh penting di berbagai sektor untuk kemajuan negara secara keseluruhan. Maka dari itu APBN maupun APBD diharapkan bisa menyokong pembangunan, pertumbuhan ekonomi hingga menaikkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian rakyat salah satunya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi